Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Khairon Mustafa dengan NIM 245008104 dari kelas D. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktikum pemrograman optik 1 dengan studi kasus sorting, searching, dan minmax menggunakan algoritma brute force serta menerapkan konsep OOP dalam bahasa Java. Baiklah, yang pertama saya akan membuat abstrak kelas yang bernama algoritma. Kelas ini akan menjadi induk dari semua algoritma dalam program. Lalu saya akan menambahkan atribut data untuk menyimpan array angka dari user. Setelah itu, saya akan membuat metode execute sebagai abstrak method agar setiap algoritma turunan wajib mengimplementasikan prosesnya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat abstrak kelas sorting algorithm yang mewarisi dari kelas algorithm. Kelas ini menjadi parent untuk semua algoritma pengurutan. Lalu saya akan menambahkan metode swap agar proses penukaran data bisa digunakan ulang oleh child class.
Baiklah, selanjutnya yaitu membuat kelas searching algorithm. Kita buat dulu di sini. Kelas searching algorithm ini merupakan anak dari kelas algoritma. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan konstruktor searching algorithm, konstruktor yang berfungsi untuk meneruskan data array ke kelas algoritma. Konstruktor ini meneruskan data array ke kelas algoritma. Lalu selanjutnya membuat kelas minmaxfinder.java. Ini merupakan interface bernama minmaxfinder. Interface ini berfungsi sebagai aturan-aturan. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini wajib memiliki metode untuk mengambil nilai minimum dan maksimum. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat kelas bubble sort. Kelas bubble sort ini merupakan anak dari kelas sorting algorithm. Kelas ini merupakan algorithm. Lalu selanjutnya menambahkan konstruktor bubble sort. Nah, konstruktor ini akan mengirimkan array ke parent class. Selanjutnya yaitu ini merupakan
metode execute yang berisi logika utama untuk bubble sort. Pertama, kita akan mengisikan perulangan yang akan digunakan untuk mengatur jumlah proses pengurutan. Kodenya yaitu integer i sama dengan 0 dan i kurang dari panjang data dikurang 1 dan juga i ditambah 1. Setelah melakukan perulangan, kita tulis perulangan berikutnya yang akan digunakan untuk membandingkan dua data yang bersebelahan. J kurang dari panjang data kurang 1, lalu J ditambah 1. Selanjutnya yaitu mengetikkan fungsi if jika data di sebelah kiri lebih besar dari data yang di sebelah kanan, maka nilainya ditukar menggunakan metode swap. Tulis data J lebih dari data J ditambah 1, swap J ditambah 1. Proses ini akan diulangi sampai seluruh data terurut sesuai dengan nilainya masing-masing. Kelas selanjutnya kita akan membuat kelas selection sort. Selection sort ini merupakan turunan dari kelas sorting algorithm. Artinya kelas ini mewarisi semua atribut dan metode dari parentnya. Selanjutnya yaitu membuat konstruktor. Nah, konstruktor ini menerima array data lalu mengirim ke konstruktor parent menggunakan super. Selanjutnya yaitu mengetikkan override ini merupakan metode execute yang berisi logika utama dari algoritma selection sort. Selanjutnya menuliskan perulangan yang dibutuhkan dalam selection sort.
kurang dari panjang data dikurang 1, lalu I ditambah 1. Perulangan ini digunakan untuk menentukan posisi data yang sedang diproses. Selanjutnya, variabel min index ini digunakan untuk menyimpan indeks dari nilai terkecil untuk sementara waktu. Selanjutnya, menuliskan perulangan lagi yang akan digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sisa array yang belum terurut. C kurang dari data length, lalu J ditambah 1. Nah, perulangan ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dari sisa array yang belum terurut. Selanjutnya yaitu pada bagian ini, jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka indeks minimum akan diperbaharui menjadi J ini. Setelah nilai terkecil ditemukan, data tersebut ditukar ke posisi yang sesuai menggunakan metode swap. Proses ini akan diulangi sampai seluruh data terurut. Oke, selanjutnya membuat kelas sequential search. Nah, kelas sequential search ini merupakan turunan dari kelas searching algorithm. Selanjutnya, menambahkan variabel k. Variabel k ini digunakan untuk menyimpan nilai yang ingin dicari.
Nah, pada bagian ini konstruktor menerima array data dan nilai yang ingin dicari, lalu menyimpannya ke dalam variabel. Execute. Metode execute ini akan berisi proses pencarian data. Variabel font pada boolean font dengan false ini digunakan untuk menandai apakah data ditemukan atau tidak. Selanjutnya yaitu perulangan ini digunakan untuk mengecek setiap elemen array satu persatu. Lalu pada bagian ini program akan mengecek nilai array dengan nilai yang akan dicari. Jika data nilai yang dicari ditemukan, maka program akan menampilkan nilai yang dicari ditemukan dalam array yang telah diperiksa tadi. Nah, variabel font akan diubah menjadi true dan perulangan dihentikan. Jika perulangan selesai, berarti semua data sudah dicek. Jika data tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan
nilai yang dicari tidak ditemukan. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat kelas brute force min max. Nah, kelas ini menggabungkan dua konsep OOP yaitu inheritance dan interface. Variabel min dan max digunakan untuk menyimpan nilai minimum dan juga nilai maksimum. Konstruktor pada bagian ini merupakan konstruktor yang akan mengirimkan array data ke kelas parent. Pada metode ini akan berisi logika pencarian min dan max. Untuk min dengan data max dengan nilai awal dari minimum dan juga maksimum yaitu 0 yang diambil dari elemen pertama pada array. Selanjutnya perulangan yang digunakan di sini yaitu untuk membandingkan seluruh data. Selanjutnya pada bagian ini
Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka nilai minimum atau maksimum akan diperbarui. Lanjut, yaitu membuat metode untuk mencari nilai minimumnya. Metode ini akan digunakan untuk mengambil nilai yang terkecil. Selanjutnya, lanjut yaitu membuat metode untuk mencari nilai maksimum. Pada bagian main program ini, kita harus menambahkan Java Util Scanner. Ini digunakan agar program dapat mengambil input dari keyboard. Selanjutnya, deklarasi kelas dan scanner. Kelas main program ini merupakan kelas utama yang menjalankan seluruh program yang akan dibuat. Scanner dibuat statik agar bisa digunakan oleh metode lain tanpa harus membuat objek baru. Metode main adalah titik awal saat program dijalankan oleh Java. Selanjutnya kita masukkan input jumlah data. Pada bagian ini, user akan diminta memasukkan jumlah angka yang akan disimpan ke dalam array. Di sini kita membuat array data dengan ukuran yang sesuai input dari user. Selanjutnya yaitu input isi array. I tambah
Pada bagian ini, perulangan digunakan untuk mengisi nilai array satu per satu sesuai jumlah yang diminta oleh user. Selanjutnya, membuat variabel kontrol menu. Variabel ulang digunakan untuk mengontrol apakah menu akan ditampilkan kembali atau tidak. Selama ulang bernilai true, maka menu utama akan terus ditampilkan. Selanjutnya menampilkan array. Pada bagian ini akan menampilkan isi array agar user bisa melihat data yang telah dimasukkan. Selanjutnya masuk ke menu pilihan. Program akan menampilkan menu utama yaitu pilih aksi, yang isinya itu pilih aksi, lalu satunya sorting, 2 searching, 3 min-max, dan keempat exit, dan user akan memilih fitur yang ingin user jalankan. Kita menggunakan switch case agar pilihan menu lebih rapi dan jelas. Jika user memilih menu ke-1 yaitu sorting, maka program akan memanggil metode menu sorting.
Selanjutnya itu case yang kedua. Jika user memilih case yang kedua, maka program akan menyuruh user memasukkan nilai yang ingin dicari. Lalu program akan menjalankan algoritma dari sequential search menggunakan pendekatan brute force. Selanjutnya case yang ketiga. Nah, pada bagian ini program akan mencari nilai minimum dan maksimum menggunakan algoritma dari brute force. Selanjutnya yaitu case yang keempat. Pada bagian keempat ini, jika user memilih exit, variabel ulang diubah menjadi false sehingga program akan berhenti.
pada bagian ini user diminta untuk memilih apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Jika user tidak mengetik Y, maka program akan berhenti. Setelah semua program sudah selesai diketik dan main programnya juga sudah selesai, kita jalankan programnya. Nah, terlihat di sini program akan meminta untuk memasukkan jumlah angka. Contoh kita di sini masukkan 6. Setelah kita masukkan 6, program akan menampilkan masukkan angka ke 1. Kita isi angka acak. Setelah program menampilkan masukkan angka ke 6, program akan berhenti dan menampilkan list dari array dari nilai-nilai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, program meminta untuk melakukan aksi yang ingin dilakukan. Ada 4 opsi di sini. Pertama, kita coba sorting. Yang pertama. Nah, pada bagian ini, program meminta untuk memilih 2 opsi. Kita coba yang pertama. Nah, setelah memasukkan pilihan, program akan menampilkan hasil sorting atau pengurutan menggunakan bubble sort. Setelah itu, program akan bertanya apakah mau kembali ke menu atau tidak. Kita masukkan Y agar program kembali ke menu pilihan aksi. Setelah itu, kita coba yang searching. Pada bagian ini, program meminta untuk masukkan nilai yang ingin dicari. Kita cari 6 misal. Nah, jika nilai yang dicari ada dalam array, maka program akan menunjukkan nilai tersebut berada pada indeks keberapa pada array. Sekarang kita coba kalau angkanya tidak ada dalam array. Nah, maka program akan menampilkan nilai yang dicari tidak ditemukan. Terus yang selanjutnya mencari nilai tertinggi dan terendah. Setelah memilih opsi min max, maka program akan menampilkan nilai yang terendah itu 1 ada di sini dan yang tertinggi itu 7. Nah, selanjutnya pada bagian yang keempat yaitu exit. Setelah memasukkan opsi yang keempat, maka program akan keluar dengan sendirinya. Demikian seluruh program yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.